Siapa saja nih Pak yang masuk ke P3K paruh waktu nih Pak? Jadi P3K paruh waktu itu yang pertama mereka yang terdata dalam database BKN. Prioritas itu ya Pak ya? Itu prioritas. Ya. Kecuali kalau ada kelebihan. Yang kedua, bagi mereka yang telah mengikuti seleksi tahap 1. Tahap 1 walaupun dinyatakan nggak lulus, dia jadi P3K karena nggak ada formasinya. Jadi istilahnya nggak ada lulus dan nggak lulus sebetulnya. Jadi artinya yang penting dia mengikuti seleksi. Yang ketiga adalah bagi mereka yang sudah mengikuti seleksi CPNS yang database. Tapi pertanyaannya, kalau saya bukan database, kemudian ikut seleksi CPNS, bisa nggak ikut ke tahap 2? Nggak bisa. Karena dia bukan dalam database BKN. Ini kan banyak pertanyaan, saya ini nggak bisa loh daftar tahap 2. Ya, begitu dilihat ternyata dia bukan database. Dia ikut CPNS nggak lulus, maka dia terkunci nicknya di BKN. Tapi bagi saya database BKN, saya ikut SKD, ternyata gugur, atau SKB gugur, maka dia tidak perlu seleksi lagi, dia akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke, mudah-mudahan bagi saya sih cukup jelas ya Pak ya, sangat jelas. Mudah-mudahan jelas. Nah, termasuk pendaftar nih yang terakhir. Jadi yang ikut, yang dulu tidak mendaftar, kemudian ikut tahap 2, kemudian ada 100, dia ternyata 150, yang 50-nya juga tetap paruh waktu. Tapi kalau misalnya ternyata uangnya ada, ya semuanya jadi P3K. Gitu. Jadi mohon ini ya, pemahaman dan pengertian dari teman-teman semua. Kira-kira kondisi itulah yang menyebabkan tadi kebijakan pemerintah itu membuka salah satunya di paruh waktu. Itu hanya nomenklatur aja untuk bisa teman-teman gunakan dulu gitu. Tapi jenis jabatannya sama, ada guru dan tenaga kependidikan, ada tenaga teknis, dan juga ada jabatan-jabatan pelaksana. Ya, gitu. Berarti sudah jelas ya Pak sebenarnya pemerintah. Sebetulnya ini kesempatannya bagus kalau menurut